Penghapusan hutang pembersihan BI checking atau pemutihan BI checking, penghapusan slik auto lunaskan hutang. Dan program ini katanya langsung dari Otoritas Jasa Keuangan gitu loh. Saya ucapkan dulu buat teman-teman semuanya, alhamdulillah lah ya, kalau memang konsepnya seperti itu ya sangat alhamdulillah. Tapi teman-teman semuanya, ini pasti ada tapinya gitu loh. Nggak mungkin nggak ada tapinya, pasti ada tapinya. Saya per hari ini mendapatkan laporan banyak ternyata teman-teman saya yang sudah masuk ke ranah hal itu gitu loh. Yang mana mereka meminta bantuan kepada orang-orang yang menyampaikan telah terjadinya pemutihan hutang, penghapusan hutang, ataupun tentang penyelesaian untuk BI checking data-data slik. Yang mana katanya ini program langsung dari OJK. Makanya tadi saya bilangin alhamdulillah. Tapi yang terjadi teman-teman semuanya, yang ada bukan hutang dia yang dilunasi, malah duit mereka yang dihabiskan. Itu sampai sekarang di media masih bertaburan, terutama media TikTok. Yang kedua di snack video, itu bertaburan video-video singkat yang mana gambarnya entah apa, narasi tulisannya entah apa. Seakan-akan di dalam hal itu benaran atau nyata OJK sedang merencanakan untuk pemutihan hutang atau penyelesaian hutang atau menghapus bukukan semua hutang-hutang yang tertunggak. Padahal teman-teman semuanya itu adalah hoak dan itu tidak benar. Saya berulang kali menyampaikan sama Anda, itu penipuan. Ya, makanya di dalam caption mereka itu selalu disematkan, ingin tahu caranya, hubungi kami. Ada nomor yang mereka sematkan. Ya, ada nomor yang mereka sematkan gitu loh. Dan di sanalah arah penipuannya. Ditambah lagi OJK juga telah mengkonfirmasi secara langsung di sini. OJK tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang pemutihan data pinjaman online, apalagi tentang penghapusan hutang. Nah, kalau sudah seperti ini, siapa yang mau disalahkan teman-teman? Gak ada. Tadi berapa orang yang melapor kepada saya, Bang, saya kemarin jumpa ini dan saya juga tertarik, alhasil saya malah ditipuin. Bervariasi, kenanya bervariasi gitu. Ini apa yang harus saya bilang teman-teman? Kurang belajar ya? Nggak tepat. Kurang mengetahui? Nggak tepat juga gitu loh. Mungkin kurang logika, mungkin kurang pemikiran, mungkin yang lebih tepat teman-teman. Kalau teman-teman berpikir, jasa apa yang mau dibayar? Toh kita bayar hutang aja tidak mampu loh. Seandainya kita mampu bayar hutang, mungkin nama kita tidak masuk dalam BI checking. Ya kan? Seandainya kita mampu bayar hutang, ya ngapain kita perlu dia? Ini nggak mampu, itu kan dipakai juga logikanya. Cuman untuk di OJK, saya perhatikan untuk Otoritas Jasa Keuangan, kasus-kasus seperti ini bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru. Begitu banyak kasus tentang penyalahgunaan izin OJK, contohnya memalsukan izin OJK, memalsukan tentang data-data seakan-akan menyamar menjadi Otoritas Jasa Keuangan. OJK sering mengkonfirmasi tentang hal itu, bahwa ini bukan kami, bahwa ini bukan kami. Tapi sebanyak itu kasus penipuan yang mengatasnamakan OJK, tidak satu pun penipuan itu yang dibongkar oleh OJK. Ini begitu banyak masyarakat yang dirugikan. Ya, terutama tentang mengeluarkan pernyataan tentang pemutihan data pinjaman online. Banyak sekali korbannya. Mulai dari mereka membayar 300.000, ada yang sampai jutaan. Ya, masyarakat tertarik, kita sama paham. Literasi masih kurang, SDM rendah masih banyak. Ya, mereka ini udah sakit. Orang kalau sakit, apapun yang kita tawarkan, selagi itu obat untuk kesembuhan, mereka akan telan. Dan akhirnya yang menurut mereka semula itu adalah obat, yang mereka telan racun. Kemana mereka mengadu? Ke OJK. OJK pasti tepis. Kami sudah mengeluarkan loh, kami sudah sampaikan, itu bukan kami, itu bukan dari kami gitu, itu hoak semuanya, itu tidak benar dan segala macam. Coba sesekali OJK, supaya jangan memakan korban lagi, telusuri akun-akun tersebut. Paling banyak di TikTok, saya sampaikan, di TikTok paling banyak. Baru di snack video, baru di Facebook. Habis itu baru ada di
Instagram, ya. Itu yang terjadi gitu loh. Sehingga mereka membumingkan bersama-sama, menyematkan nomor handphone mereka. Mereka memanfaatkan dalam situasi itu. Kalau OJK hanya konfirmasi melalui Instagram, masih banyak masyarakat yang tidak kenal dengan Instagram OJK. OJK konfirmasi melalui kanal YouTube OJK aja masih banyak yang belum dikenal orang. Ya, harusnya OJK kejar dan liput juga melalui media online gitu loh. Viralkan juga kembali, gandeng juga kembali bagaimana menyeimbangkan hal ini gitu loh. Kalau hanya sebatas himbauan di Instagram, himbauan di YouTube OJK dan segala macam, orang nggak kenal gitu. Bahkan fungsi OJK aja sampai detik ini masih banyak orang yang nggak tahu. Maka dari itu buat otoritas jasa keuangan, saya berpesan ya. Mungkin di dalam video ini saya menyampaikan, saya berpesan langsung. Ini kasihan banget gitu. Sudah banyak banget orang yang menjadi korbannya. Kalau nggak percaya, coba belusukan sampai ke TikTok sana. Itu FYP-nya nggak tanggung-tanggung. Penontonnya sampai jutaan. Penontonnya. Belum lagi di aplikasi yang lainnya. Dan itu kalau sudah jutaan, pasti akan ada yang menjadi korbannya. Ya, kalau nggak ratusan orang, bisa jadi sampai ribuan orang yang akan menjadi korban mereka. Ya, bayangin orang hutang dia 10 juta dimintain 300.000, mungkin orang akan mau bayar gitu loh. Tapi kenyataannya barang ini nggak ada. Ya mereka dirugikan. Tapi kalau OJK yang dia lakukan hanya sebatas himbauan, mengeluarkan OJK tidak pernah hati-hati, waspada penipuan dan segala macam, rasa saya percuma gitu loh. Kalau tidak ada tindakan langsung dari otoritas jasa keuangan. Dan untuk teman-teman semuanya juga, walaupun saya tahu Anda sangat berharap mungkin tentang pemutihan hutang, penyelesaian hutang, penghapusan BI checking, tapi bukan ditawarkan untuk Anda membayar juga. Ya, program-program pemutihan hutang itu nanti akan diumumkan secara publik oleh Bapak Presiden, bukan diumumkan melalui tulisannya entah apa, videonya entah apa gitu loh. Ya, contoh kayak pemutihan hutang petani, nelayan, UMKM, benar-benar presiden yang langsung berbicara sambil pidato, menyampaikan. Ya, kalaupun dari OJK, Anda juga harus seperti itu. Anda harus cari tahu mana video pimpinan OJK yang ngomong bahwasannya ini akan terjadi pemutihan BI checking dan segala macam. Tapi kalau cuman videonya berbeda, orang lagi jalan-jalan mau rapat entah apa, habis itu dipasang caption di atasnya dengan narasi yang berbeda juga, terus Anda percaya, itu kegoblokan saya rasa gitu loh. Bayangin teman-teman, untuk makan aja susah, bayar jasa pula gitu loh. Ya, jadi teman-teman yang bertanya sama saya, Bang gimana lagi nih Bang solusinya? Solusinya jalan satu-satunya kalian melapor kepada pihak kepolisian. Karena Anda sudah menjadi korban penipuan, ya apalagi coba. Anda mau lapor kemana? Ke OJK, nggak akan digubris. Sama sekali nggak akan digubris. Ya, paling tepatnya itu Anda melapor kepada pihak kepolisian. Kalau Anda berharap duit Anda akan kembali, itu mustahil. Tipis harapannya duit Anda untuk kembali. Karena mereka itu semuanya komplotan. Satu membikin, yang satunya share sebanyak-banyaknya. Bagaimana mereka ya menjaring Anda untuk ditipuin. Itu tujuan mereka. Ya, mungkin dengan adanya video ini mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi yang tergiur dengan penghapusan hutang, pemutihan hutang yang mana berdalih dengan label OJK dan segala macam. Jadi tidak ada lagi yang tergiur dengan hal-hal yang seperti itu. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini membantu dan membukakan kembali pemikiran Anda buat ke depannya supaya Anda terbebaskan, supaya Anda dibebaskan dari tindakan-tindakan penipuan gitu atau dijauhkan dari orang-orang yang ingin memanfaatkan diri Anda. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Oh, pasti yang lagi juga. Ayo ngomong lagi. Apa? Anjing. Ayo silakan terus lanjut. Silakan lanjut. Tolong, goblok, angkat aja teleponnya monyet. Iya lanjut nggak apa-apa. Ayo. Tolong, memek dicolong. Iya. Iya. Ayo. Gosok tuh. Tungguin, gua asem nggak? Iya makanya dari aplikasi apa dong? Bilang dong. Aplikasi apa sih lu mau bayarin? Bayar pakai kemer. Betul bun. Bayar anjing. Kalian jadi kartika monyet.
rekaman dari pinjol. Sebenarnya ini pinjolnya pinjol legal gitu loh. Makanya mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi ketika melakukan penagihan ke nasabah. Kenapa dia tidak berani menyebutkan nama aplikasi? Karena mereka sudah tahu mereka salah total gitu loh. Kan tidak boleh melakukan penagihan di luar dari si konsumen. Kontak darurat bukan sarana tempat melakukan penagihan, tapi hanya menanyakan keberadaan si debetur. Kalau yang bersangkutan sudah menjawab kami tidak tahu di mana yang debetur, ya bukan berarti harus dicaci maki dengan kata-kata yang tidak baik. Ya, ini salah satu aturan yang dibentuk OJK tapi tidak ditaati oleh pelaku usaha jasa keuangan. Maka dari itu teman-temanku semuanya, kalau Anda mendapatkan hal seperti ini juga, Anda harus cari tahu nama aplikasinya, berhenti membayar. Ini pinjol legal. Ya, ini pinjol legal dan pinjol resmi. Sampai kapanpun dia tidak akan berani menyebutkan nama aplikasi. Cukup Anda jawab, selagi Anda tidak menyebutkan nama aplikasi, saya tidak akan bayar karena saya tidak tahu harus bayar ke aplikasi mana. Ya, itu yang harus Anda sampaikan berulang-ulang kali. Kalau misalnya mereka mengganti nomor bla 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 segala macam, ya sudah. Yang saya tahu nomor yang tadi saja. Kita dengerin dulu rekamannya, yuk. Iya, tapi Bapak salah sasaran kalau misalnya Bapak memang menagih ke sini. Ah, masa sih pakai nomor daruratnya kantor? Hunting loh, Pak. Dan Bapak itu ganggu loh. Tanyain aja aku bilang bayar aja. Iya, Bapak datengin aja ke alamat KTP-nya. Apa KTP mana? Iya kan ada KTP-nya kan? Ada datanya kan? Iya, udah nyantum dua. Iya, Bapak jangan ganggu ke kantor. Dia nyantum itu 2 halaman. Nggak mungkin saya nelfon sini kalau dia Lah, tidak ada tiket baik. Dipanggil aja, Bos. iya Bapak dari mana? Panggil. Iya, Jangan bilang aja gitu ke kantor ini nggak bisa kerja. Panggil saya panggil. ya memang satu kantor nggak bisa kerja gara-gara Ya, Bapak. makanya kita Iya makanya Bapak datang ke sesuai sama alamat KTP-nya. oh ini udah sesuai, ini nyantumin sini kok ngapain? Coba nanti saya tanya ke dia ya. Saya tahu nomor dia kerja di sini kalau dia nggak cantumin, aneh banget. Bayar gitu Bu, yakin kupingnya bertanggung jawab. Dia tuh makanya doang. Ya, Bapak juga maunya nagih doang, tapi nagihnya salah sasaran. Saran gimana? Ya, ini kan perusahaan Pak, bukan Kok dia dia. nyantumin, kok dia bekerja di sini, Iya. gelarnya ini. Ya kan udah dibilang nggak ada. Bapak nyarinya jangan. Ya silakan telepon ke beliau lah, Ya. silakan dia. Saya mana tahu beliau ada apa enggak, yang penting nomor bisa ditelepon dan nomor sini. Kan sudah disampaikan kalau dia nggak ada. Bapak datang aja ke sini kalau misalnya memang nggak percaya. Gak selagi bisa saya telepon, ngapain saya datang? Lah, Bapak udah ganggu, itu berarti namanya Itu niatnya. urusan dia berarti. Lah, Kalau dia udah bayar, nggak mungkin saya telepon. ya, Bayar makanya. ya sekarang kita mau bilang, Mbak, ini tolong dibayar. Lah dianya aja bingung kalau misalnya pada telepon gitu. Ya gimana bingung, tinggal bayar kok ngapain bingung? Oh I- beliau kan tinggal dibayar, ngapain Ya. bingung? Lah iya makanya Bapak bilang dari apa? Suruh cek, suruh buka email dia, suruh buka aplikasinya, bayar. Iya apa? Betul akunnya. Iya email yang mana? Email apa? Iya lah. Email perusahaan cek juga, email HRD cek juga. Wow. Iya dari aplikasi apa Pak? Nggak menyebutkan sih di situnya ya? Nggak menyebutkan apa, ya suruh bayar aja. Ya gimana orang dianya kalau misalnya penagihannya kayak gitu kan biasanya bukannya ilegal ya Pak ya? Bapak dari ilegal emang? Ya peduli amat, mau ilegal mau apa. Oh gitu. Nggak peduli ya? Kasian Pak dia. Tulang punggung loh. Peduli amat, lu gitu bukan. Lah justru karena saya ini ngerasain apa yang dia rasain. Nah udah, suruh bayar pakai akun dari bank tuh.
Yang ribet itu Bapak, udah tahu orang yang nggak ada masih nagih ke sini. HRD-nya, Bu. Saya udah dapat email kan. Saya mau bayar. Ya, Tanya ke HRD-nya. HRD-nya gitu email. Iya, tanya ke HRD-nya. Gue udah email berkali-kali sama HRD-nya. HRD-nya iya, sampaikan. Terus Yap. aja langsung. Oh gitu, sama HRD kalian udah konfirmasi. Mengerikan sekali ya sampai ke HRD ya, tagihan-tagihan gitu ya. Kok bisa sih? Emang itu juga sebagai kontak darurat, email? Bisa-bisanya. Halo? Oh, pasti yang lagi juga. Ayo ngomong lagi. Apa? Kan anjing. Ayo, silakan. Terus lanjut. Silakan lanjut. Tolong, goblok. Angkat aja teleponnya, monyet. Iya, lanjut. Nggak apa-apa. Ayo. Tolong, memek tolong. Iya. Iya, Ayo. gosok tuh. Tungguin, gua asem nggak? Iya, makanya dari aplikasi apa dong? Bilang dong. Aplikasi lu mau bayarin. Bayar pakai kemen. Betul bang. Bayar anjing. Kalian jadi kartika, monyet. Nah, sesampah itulah kira-kira teman-teman bahasa mereka gitu. Meskipun si debetur bertanya berulang-ulang kali Anda siapa dan Anda dari mana, dia selalu menjawabkan cek email, cek ini, karena mereka, kalau misalnya mereka berani menyebutkan nama aplikasi dan aplikasinya kena sanksi, mereka juga dalam bahaya karena pihak pinjol tidak memberikan tanggung jawab terhadap mereka. Pihak pinjol tidak mau pasang badan dan menyelamatkan mereka, makanya debt collector yang melakukan penagihan itu tidak akan pernah berani menyebutkan nama aplikasi. Dan untuk teman-temanku yang mendapatkan hal yang sama seperti tadi, desak terus mereka, tanyakan Anda dari mana, aplikasi apa, saya mau bayar tapi saya nggak tahu harus bayarnya kemana. Anda tinggal sebutkan aja aplikasi Anda dari mana, gitu loh. Kan dia sudah mencaci maki tuh, dia sudah terpancing emosi karena mereka dilarang untuk menyebutkan nama aplikasi kalau melanggar aturan yang berlaku. Oke teman-temanku semuanya, silahkan Anda isi di dalam kolom komentar, menurut Anda atau sesingkat pengetahuan Anda, kira-kira pinjol mana yang melakukan hal tersebut gitu loh. Silahkan masing-masing mengisi di dalam kolom komentar. Pasti saya yakin akan banyak persamaan meskipun berbeda nama aplikasi. Nah, hal-hal seperti itu sering banget itu saya mendapatkan laporan dari teman-teman, dari orang-orang yang telat bayar atau tidak mampu bayar. Bang, saya dihubungi ke perusahaan saya, Bang. Bang, HRD saya dihubungi, Bang. Bang, data saya disebarin, Bang. Tapi percayalah teman-teman semuanya, itu dilakukan oleh pindar-pindar resmi, itu dilakukan oleh pinjol-pinjol legal. Makanya mereka tidak akan berani menyebutkan nama aplikasi. Kalaupun mereka berani menyebutkan nama aplikasi, aplikasi yang mereka sebutkan itu aplikasi yang Anda tidak meminjam sama sekali. Bisa jadi aplikasi ilegal yang mereka sebutkan, bisa jadi aplikasi-aplikasi yang tidak nyambung gitu loh. Bagaimana kita mengatasi hal ini semua, Bang? Cara mengatasi dengan hal ini semua, sebenarnya ini perkara yang gampang teman-teman. Anda tinggal sampaikan sama HRD Anda, sampaikan sama teman-teman Anda, ya itu bukan saya gitu loh. Walaupun mereka menyebutkan nama saya, itu adalah penipuan yang menyalahgunakan data saya gitu loh. Teman-teman tinggal sampaikan hal seperti itu aja. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa ya untuk disupport juga channel ini biar kami makin semangat terus untuk memberikan updatean terbaru, informasi-informasi terbaru, edukasi dan motivasi terbaru juga buat semua teman-teman yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.